lebih cakep, yang lebih gesit, ya, lebih segala-galanya. Tapi saudaraku, jangan bandingkan dengan yang lebih-lebih itu. Tapi ya, setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan, sekalipun itu berkat kecil, sekalipun itu karunia kecil, karunia yang bukan dipuja-puji orang, karunia yang bukan selalu mendapat respect dari orang. Tapi siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, Yesus katakan maka kepadanya akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Lihat kanan kiri, katakan setia ya walaupun masih kecil. Haleluya. Dan yang kedua, ya, minggu lalu kita belajar dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan itu bukan untuk melemahkan iman kita, tapi supaya kita mengandalkan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan raksasa persoalan itu, seperti Goliat di hadapan bangsa Israel, itu bukan untuk memberikan kekalahan bagi bangsa Israel, tapi supaya bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Dan dari sekian 10.000 tentara itu, tidak ada yang mengandalkan Tuhan. Ciut menghadapi raksasa, menghadapi Goliat, tapi Daud mengandalkan Tuhan. Kesulitan apapun yang kita hadapi, selalu andalkan Tuhan. Ya, minggu lalu saya kesaksian, tiba-tiba ada kesulitan-kesulitan yang benar-benar satu tidak pernah saya bayangkan. Benar-benar kalau menurut prosedur yang sudah saya lakukan, kesulitan itu tidak ada. Tapi namanya hidup, kesulitan kadang nggak permisi, ya, persoalan yang besar kadang nggak memberitahukan lebih dulu. Tiba-tiba di tengah-tengah kita menikmati hari-hari, datang kesulitan, datang kabar yang tidak enak, ya, datang berita yang buruk, ya, datang persoalan. Tiba-tiba kita berpikir kita sehat-sehat saja, namun tiba-tiba dokter berkata ada sakit ini, ada sakit itu. Namun apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Ya, itu yang dilakukan Daud, sehingga karunia itu berkembang. Ya, karunia itu terus berkembang. Dan yang ketiga, Daud adalah pribadi yang selalu intim dengan Tuhan. Dia selalu intim dengan Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya semakin menyadari, ya bukan dulu tidak menyadari, tapi semakin menyadari betapa saya benar-benar selalu memerlukan Tuhan dalam setiap hari-hari saya. Dan betapa saya menikmati ketika di tengah-tengah keadaan dan pikiran yang tidak terkontrol tiba-tiba datang oleh karena keadaan, oleh karena apapun. Dan ketika saya berseru kepada Tuhan, betapa saya mengakui bahwa keintiman dengan Tuhan itu memberi kelegaan bagi saya. Sehingga saudaraku, ya, itu benar-benar sesuatu hal yang jangan sampai kita lepaskan, intim dengan Tuhan. Makanya minggu lalu saya katakan ketika Daud melakukan kesalahan, yang dia minta apa saudara? Dia minta, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Ya, dia gak minta bela nama baikku Tuhan, sembunyikan kesalahanku Tuhan, enggak saudara. Yang dia minta apa? Jangan ambil rohmu daripada aku. Bapak Ibu Saudaraku, sungguh indah, sungguh nikmat kalau kita, ya, menghabiskan hari-hari kita dalam hadirat Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, tempat terindah itu dalam hadirat Tuhan. Dan Daud, ya, mengalami itu dalam hari-harinya. Makanya dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bisa berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, namun Engkau Tuhan selalu mengingat dan menyambut aku. Bapak Ibu, mari selalu intim dengan Tuhan. Ya, kalau ada janji terbaik yang bisa saya berikan kepada saudara dari firman Tuhan, adalah intimlah dengan Tuhan. Kalau ada janji yang lebih indah yang bisa saya berikan, bukan berbicara saudara pasti sembuh, saudara akan diberkati, saudara akan mendapatkan jawaban doa, itu akan otomatis kalau apa? Saudara mau intim dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, saudara, yang bagi Tuhan terlalu mudah untuk membalikkan keadaan kita, terlalu mudah untuk menyembuhkan kita, terlalu mudah untuk memberkati kita. Bagi Dia itu sangat mudah. Tapi yang paling utama, miliki keintiman
supaya kita nikmati mujizat-mujizat dalam tanda kutip itu. Namun Tuhan katakan, aku tidak mengandalkan engkau. Sama seperti perumpamaan yang Yesus katakan, ada hari-hari terakhir banyak orang akan berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Namun Tuhan katakan, aku tidak mengandalkan engkau. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti jawab doa saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Tapi yang paling utama, intimlah dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau ada janji terindah dari firman yang utama yang ingin saya sampaikan, selalu intim dengan Tuhan. Jangan pernah tukar persekutuanmu dengan Tuhan dengan hal-hal yang datang dari dunia, dengan janji-janji yang sepertinya bisa memberikan kepuasan bagi saudara yang datangnya dari dunia. Utamakan Tuhan. Ya, utamakan selalu ke gereja, selalu harus selalu utamakan Tuhan. Saya lihat ada kegerakan di Asbury University. Ya, sampai berhari-hari bahkan seminggu lebih mereka menyembah Tuhan. Ada yang lihat videonya? Ada yang lihat videonya? Lihat video kegerakan di Asbury University, boleh lambaikan tangan, ada yang lihat? Gak ada ya? Gak ada yang tahu videonya? Oh ada. Coba. Kalau enggak nanti kita putar aja ya, nanti disiapkan. Saudaraku, karena simpel sekali bagaimana mereka memuji Tuhan. Itu teman-teman saya pada datang ya. Kalau saya pas kemarin 2 minggu lalu masih di US, saya akan datang ke sana. Mereka memuji menyembah Tuhan simpel aja. Cuma akapela, pakai gitar, ganti-gantian saudaraku memuji menyembah Tuhan. Mereka ingat dengan Tuhan berhari-hari, bahkan udah seminggu lebih mereka menyembah Tuhan. Enggak ada lawatan yang tiba-tiba bertumbangan semua, enggak. Mereka diam aja dalam hadirat Tuhan, santai aja. Kegerakan itu saudaraku karena keintiman dengan Tuhan. Dan mereka rela saudaraku ya, untuk meninggalkan apa yang dijanjikan dunia demi menikmati keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana Daud mengembangkan karunia itu? Karena dia intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu ya, kalau bukan kepada Tuhan, mau kepada siapa lagi kita berharap, Bapak Ibu? Kalau bukan kepada Tuhan, mau siapa lagi sumber kelegaan kita? Dan dialah sumber kelegaan dan sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu teruslah intim dengan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ya ini yang bagus saudaraku. Bagaimana Daud mengembangkan karunia rohani itu? Saudaraku, Daud itu adalah pribadi yang berani tampil beda karena kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar tampil beda, tapi dia tampil beda karena kebenaran. Ya, kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu adalah siapa? Di sini Goliat. Ketika semua orang Israel melihat Goliat, ya, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, waktu orang Israel melihat Goliat, mereka lari semua. Ya, lari semua. Lihat, bukan hanya beberapa orang Israel, tapi semua orang Israel yang ada dalam medan perang itu melihat Goliat, dan mereka semua lari. Daud berbeda. Ketika semua orang lari menjauh, dia lari mendekat menghadapi Goliat itu. Saudaraku, ya, kalau saudara mau mengembangkan karunia yang Tuhan berikan, saudara harus berani tampil beda. Ya, beda karena kebenaran, bukan hanya sekedar beda. Saudara, kadang di dunia ini banyak orang yang mau tampil beda, tapi beda karena egoisme, beda karena perasaan, ya, beda karena dia, ya saudaraku, inferior, beda karena hal-hal yang negatif. Tapi yang dimaksud ya adalah beda karena kebenaran. Saudara harus berani tampil beda karena saudara tahu saudara adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika orang lain masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara berani berkata tidak pada kebiasaan-kebiasaan itu. Ketika orang lain masih menerima suap, ya, saudara berani berkata tidak pada suap itu. Bapak Ibu, ya, setiap kita manusia masih terus berproses. Tapi oleh anugerah Tuhan saya selalu belajar, ya, untuk hidup beda dalam kebenaran. Ketika orang masih mencari popularitas, saya harus belajar untuk mencari hati Tuhan. Ya, ketika seberapa orang-orang pada lari semua, Daud berani menghadapi tantangan itu. Ketika orang-orang seberapa udah berkata bahwa taat kepada Tuhan itu udah kuno, saudara harus berani berkata taat kepada Tuhan itu adalah keharusan.
Ya Bapak Ibu, kadang-kadang dunia ini selalu menarik kita. Sistem yang kita hidupi dari kita lahir mengajarkan banyak hal yang tidak sama dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kadang-kadang akhirnya kita kompromi Bapak Ibu. Saudaraku, mari berani tampil beda dalam kebenaran. Ya kemarin tanggal 12 anak-anak KGC saudaraku mengadakan talkshow tentang love, sex, and dating. Saudara, saya dengan istri diminta mereka untuk sharing. Dan oleh anugerah Tuhan dan dengan memohon tetap penjagaan Tuhan bagi hidup saya, saudaraku. Yang mereka tanya-tanya tentang love, sex, and dating, dan saya katakan, anak muda kita harus berani hidup kudus. Saya katakan sama mereka, waktu saya melayani Tuhan, saya janji sama Tuhan bahwa seks itu hanya ada dalam pernikahan, dan saya jaga kekudusan saya sampai saya menikah. Bapak Ibu, ya dengan zaman yang sekarang, ya generasi milenium, generasi Z, generasi strawberry, generasi apa, generasi TikTok dan lain sebagainya, seolah-olah kalau kita hidup kudus, seolah-olah bagi anak muda, ya kita menjaga kekudusan kita, itu adalah hal yang buruk. Tapi dengar, saudara, mari berani hidup dalam kebenaran, tampil beda dalam kebenaran. Saudara, saya tidak bermaksud mengintimidasi saudara yang pernah jatuh dalam dosa. Saya tidak bermaksud mengintimidasi saudara yang mungkin terlanjur atau pernah memiliki masa lalu yang tidak enak, yang tidak baik, yang hancur dan lain sebagainya. Tapi poin saya, mari berani hidup ya dalam kebenaran sekalipun itu berbeda dari orang-orang sekitar. Ya, bagi kita yang sudah menikah, jaga kekudusan rumah tangga kita. Bagi kita anak-anak muda, jaga terus kekudusan kita sebagai anak muda. Bagi kita yang melakukan apapun, selalu belajar terus untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Yang berani tampil beda dalam kebenaran, saudara. Ya, itu kadang-kadang membuat kita menjadi sendirian. Itu kadang-kadang membuat kita saudaraku memiliki hubungan yang renggang dengan kawan dekat kita. Itu kadang-kadang membuat kita saudaraku mungkin menjadi ya disingkirkan, tidak diajak, ya tidak ditemani dan lain sebagainya. Tapi ya, apakah kita mau mencari perkenanan manusia atau kita mau mencari perkenanan Tuhan? Daud dia mencari perkenanan Tuhan. Bahkan ketika dia berani tampil beda dan berkata, siapa itu orang tak bersunat itu menghina umat Tuhan? Abangnya berkata, weh kau dong, ngapain kau di sini bikin kecoh kamu? Kemana kau buat domba dan kambing yang 3 ekor itu yang tak seberapa itu? Saudaraku, Daud tidak diam. Dia berkata, apa salahku? Aku cuma bertanya. Dan dia cari tempat yang lain dan berkata lagi, siapa itu kau berani menghina umat Tuhan? Saudara, kadang-kadang ya, kadang-kadang saudaraku, karena orang benar berdiam diri, maka kejahatan semakin merajalela. Saudara, kadang-kadang ya karena perasaan sungkan kita, kadang ketika ada teman kita ini saudara, udah tahu kita salah yang ngomongin, kita biarkan mulutnya dikotorin oleh omongannya karena kita suka. Semestinya nggak salah kita bilang, udahlah, nggak usah kita ngegosip. Ya, ada di tempat ini yang pernah berkata kepada temannya ketika temannya ngegosip, menumpahkan kekecewaan dan berkata, udahlah, udah cukup lah, biarlah kita serahkan sama Tuhan. Atau kita bumbui, oh betul itu, kamu begitu kan? Oh aku lagi, oh memang seperti itu. Saudaraku, mari berani tampil beda. Doa saya umat di tempat ini dan yang simpel tampil bedanya. Waktu ada orang ngegosip, saudara hentikan gosip itu. Amin. Amin, simpel sebenarnya. Tapi kalau kita biarkan saudara, sebenarnya kita membiarkan orang itu mengotori mulutnya. Saudaraku, berani tampil beda. Walaupun dibilang nggak mau lagi aku, ada pernah saya dengar cerita, ada curhat bersama, nggak mau lagi aku cerita sama siang itu. Kenapa? Awal lagi curhat-curhat, dia bilang udahlah, nggak usah kau ceritakan itu. Orang mau puas kan, katanya gitu saudara. Ya, tapi saya katakan loh, itu kan bagus dikatakan seperti itu. Ya, terlepas dari apapun yang kau alami kan diarahkan, udahlah, berdoalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari berani tampil beda. Ya, tapi beda dalam kebenaran. Waktu semua orang takut, saudara harus berani, katakan amin. Amin. Waktu semua orang berdiam diri, saudara harus berani step out, saudaraku. Ya, jangan seperti 2 minggu lalu kata saya, ya jangan kita apatis, berpangku tangan aja. Ya, ngapain aku membersihkan itu? Yang lain pun gak ikut membersihkan. Saudara berani tampil beda dalam kebenaran. Kita manusia seperti ya sukanya ikut-ikutan.
Tapi bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus, ciptaan baru, baik hari ini dan seterusnya, kita harus ikut Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan dunia. Ya, jangan takut ketika persoalan datang. Ya, ketika resesi ekonomi yang dikatakan habis pandemi COVID, ada resesi ekonomi dan sebagainya, orang-orang mulai takut. Ya, sehingga akhirnya banyak orang yang berkompromi dengan bisnisnya. Bapak Ibu, berani tampil beda. Ya, sama seperti Daud, ketika semua orang lari ketakutan, dia berani menghadapi raksasa itu. Ya, karena itu firman Tuhan mengatakan, ya, ini yang menjadi tema tahunan, ya, ayat yang mendasari tema tahunan kita. Ya, kita baca bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 7, ya, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Kita baca sama-sama ayat ini 2-3, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat kanan kiri, katakan, Tuhan memberikan roh kekuatan kepadamu, bukan ketakutan. Haleluya. Roh kekuatan Tuhan berikan. Ya, dan saat saudara merasa lemah, firman Tuhan mengatakan, dalam kelemahan pula kekuatanku sempurna. Saat saya kadang-kadang merasa, aduh Tuhan, kayaknya ini nggak bisa lagi. Aduh Tuhan, apakah saya harus pasrah menerima kenyataan ini? Saudara, saya kan tergoda oleh kondisi anak kami Alinda, ya, dengan gangguan pertumbuhannya. Tuhan, apakah harus seperti ini Tuhan? Tapi saya belajar kembali, saudara, saya tidak perlu takut. Ya, saya tidak perlu khawatir. Ada roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, ya, yang membangkitkan ketertiban, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terus melayani Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, ya, mari berani tampil beda. Sekali lagi, tampil beda itu bukan hanya berarti tidak sama. Ya, tampil beda bukan hanya berarti tidak sama. Tapi seperti pijar ini, tampil beda itu kita ada dalam kebenaran. Tampil beda kita terus bercahaya. Sekalipun cahaya kita redup, sekalipun cahaya kita ditutupi oleh awan kehidupan ini, tapi teruslah tampil beda, ya, dalam kebenaran. Kadang-kadang awan kehidupan itu yang menutupi cahaya kita yang mungkin tidak seberapa itu, sehingga orang berkata, ngapain kau ke gereja? Banyak masih utangmu, ngapain kau ke gereja? Sakitmu makin parah, ngapain kau ke gereja, dan lain sebagainya. Tapi tetaplah ke gereja, katakan amin. Amin. Ngapain kau berdoa? Kayak gitu nih terus keadaanmu. Saudara, sekalipun awan kehidupan menutupi, ya, tampilan cahaya yang Yesus katakan, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia itu, ya, tapi teruslah tampil beda dalam kebenaran. Beda bukan hanya tidak sama, tapi beda bagaimana hidup kita, saudara, terus menjadi garam dan terang dunia ini. Ya, seperti lagu, ya, yang mengatakan this little light of mine, ya, lagu bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu apa terjemahannya. Cahayaku yang kecil ini, ya, this little light of mine, I'm gonna shine, ya, aku mau terus membuat itu bercahaya. Sekalipun cahaya hidup saudara itu kecil, redup, ya, oleh karena kesalahan masa lalu, kadang orang udah antipati, udah menghakimi duluan. Kita harus mencari Tuhan. Allah, ayolah, udahlah, minum Tuhan aja kita. Allah, ayo main judi aja kita. Allah, udahlah, kau kayak betul aja. Tapi sekali lagi, teruslah bercahaya di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan justru, ya, hobi memakai orang-orang yang mengalami hati yang hancur. Firman Tuhan banyak sekali mengatakan ia dekat dengan orang yang hancur hati. Firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita bahwa, ya, hati yang hancur itu berkenan kepada Tuhan. Ya, makanya itu yang dialami oleh Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dosa pembunuhan, ya, dosa bahkan yang dosa yang mau dia tutupi dengan dosa-dosa itu, ya, dia mau mencoba berpikir dia bisa, ya, selesaikan dengan caranya. Namun ketika dia tahu sesuatu bahwa dia harus berperkara dengan Tuhan, dia selesaikan semuanya dengan Tuhan, dan Tuhan yang mengampuni dia, hatinya yang hancur Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, ya, mari terus berani tampil beda dalam kebenaran.
ya, bukan tampil beda karena perasaan kita, bukan tampil beda saudaraku ya karena supaya dilihat orang kita berbeda, tapi tampil beda karena kebenaran. Ya, berani tampil beda artinya tidak gampang ikut arus. Saudaraku, bukan nggak boleh ikut arus, tapi arus mana dulu yang kita ikuti? Ya, arus mana dulu? Ya, kalau arus yang tidak searah arusnya dengan firman Tuhan, jangan diikuti. Tapi ada arus-arus kehidupan kita yang terjadi di antara hidup kita yang mungkin arusnya adalah sejalan dengan arus Tuhan. Jangan gara-gara gitu saudaraku ya, saudara akhirnya benar-benar tidak mau ikut-ikutan semuanya ya. Karena apa saudaraku? Pokoknya yang penting aku beda, yang penting aku tidak ikut. Saudaraku ya, beda bukan hanya berarti tidak sama sekali lagi, tapi juga adalah tidak gampang ikut arus. Ya, lihat arusnya, jangan selalu kemana arus ikut aja. Karena ada seorang berkata hanya ikan mati yang selalu ikut arus. Ikan hidup kadang ikut arus, tergantung suatu kadang melawan arus. Semua kita ya, kalau mau mengembangkan karunia itu, mari belajar, jangan hanya sekedar ikut arus. Ya, tidak semua kita harus menjadi pengkhotbah untuk mengembangkan karunia itu. Tidak semua kita harus jadi pemain musik. Tidak semua harus jadi singer. Tidak semua harus melayani di gereja. Ada yang melayani di marketplace. Ada yang melayani pada orang-orang jompo, orang-orang tua yang di panti asuhan. Ada yang melayani pada bisnis, ya. Ada yang melayani di pemerintahan. Saudaraku, tapi intinya di situ saudara hanya ikut arus Tuhan. Arus di mana saudara dibuat untuk bersinar dan menjadi terangnya yang ajaib. Ya, itu yang dilakukan Daud. Ya, dia tidak gampang ikut arus ketika semua arus ketakutan. Dia datang dengan arus yang berani, Bapak Ibu. Ya, suatu ketika mungkin kita pernah dengar ada seorang raja, saudaraku, ya, artinya tidak gampang ikut arus. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada seorang raja, saudaraku, yang selalu ikut arus istri. Ya, istri berkata A, dia harus A. Istri berkata B, dia harus B. Ya, pokoknya ya dia suami-suami takut istri, saudara. Pokoknya arusnya istri yang terus diikuti. Padahal dia raja. Dan di Alkitab ada terjadi kisah itu, yaitu Raja A selalu ikut arusnya istrinya. Istrinya namanya Ratu Izebel. Ya, Ratu Izebel, saudara. Ya, dia yang membuat akhirnya ya akan memerintahkan nabi-nabi dibunuh. Namun, saudaraku, ya Tuhan menegur Raja A. Udah ditegur sekali, ya terus saja berulang lagi. Nah, ilustrasi ini disebut pada raja yang selalu ikut arus istri, ya, sehingga dia berpikir dalam hati, apakah di negeriku ini ada laki-laki yang tidak selalu ikut arus istri? Aku pengen belajar kepada dia. Ya, selaku dia berpikir nggak ada salahnya. Ya, tapi dia malu mengakui. Akhirnya dia kumpulkanlah semua bapak-bapak, ya, di kerajaannya di tanah lapang. Berkumpullah puluhan ribu bapak-bapak. Dan akhirnya raja ini maju ke depan dan berkata, bapak-bapak sekalian, saya cuma penasaran dan pengen tahu, katanya saudaraku, siapa bapak-bapak di tempat ini yang selalu ikut arus istri? Kalau istrimu berkata A, kamu A. Kalau istrimu berkata B, kamu B. Kalau istrimu berkata jangan ke warung kopi, jangan ke kafe, kamu gak ke kafe. Kalau istrimu berkata temani dulu aku, ambilkan aku dan sebagainya, pokoknya kamu selalu ikut. Siapa bapak-bapak di tempat ini yang selalu ikut arus istri? Saudara, dia kaget. Hampir semua langsung kayak gelombang lautan, pindah saudara. Dia berkata, yang di sini yang selalu ikut arus istri ke sebelah kanan saya, semua pergi ke sebelah kanan. Kaget dia, ternyata sama dengan aku. Kaget dia seorang yang mulai dan dia tidak mau. Tapi tiba-tiba dia lihat ada di ujung di bawah pohon paling belakang seorang bapak-bapak yang kurus kering, lebih kurus dari Pak Ariton, saudaraku. Ya, dia tetap di sebelah kiri dan wajahnya sedikit terhibur. Ternyata tempat yang bisa aku tanya apa strateginya dia, kenapa dia tidak selalu ikut arus istri.
Dan akhirnya raja ini berkata, wah bagus, tapi ada satu orang ini yang tidak selalu ikut arus istri. Mari maju ke depan, dipanggil ya warga Sidija. Pak Sidija maju, katanya saudara. Majulah saudara, ditanya, apa rahasiamu? Kenapa kamu enggak selalu ikut arus istri? Saudaraku, bapak yang kurus kering ini berkata, maksudnya apa baginda raja? Kan tadi saya katakan kalau yang selalu ikut arus apa yang dikatakan istri itu yang diikuti, itu ke sebelah kanan saya. Tapi kamu tetap di sebelah kiri. Apa rahasianya sehingga kau mampu bertahan, ya, tidak mengikuti arus istri? Saudaraku, pria bapak-bapak yang kurus ini berkata, aduh, nggak ada rahasianya, katanya saudara. Terus kenapa kamu nggak ke kanan? Kamu ikut arus istri selalu. Iya, aku ikut arus istri juga. Aku takut juga istriku besar badannya, dikarati nanti aku, katanya. Jadi kenapa kamu nggak ke kanan? Nah itu dia masalahnya baginda raja. Istri saya berkata, kalau semua ke kanan, kamu jangan ikut-ikutan ke kanan. Kalau semua ke kiri, kamu jangan ikut-ikutan ke kiri. Karena semua ke kanan, ya saya di sini, kata istri saya, baginda raja, katanya. Saudara, ternyata pria ini pun ikut arus istri. Saudara, makanya beda bukan hanya berarti tidak sama, tapi artinya saudara, kita tampil beda dalam kebenaran. Ya itu hanya ilustrasi. Ya tapi inilah kenyataan. Memang kita mungkin bukan ikut arus istri, tapi kenyataan kadang arus dunia ini saudara, kita makhluk sosial yang gampang ikut kepada keadaan. Makanya kalau saudara nonton sinetron, apalagi ibu-ibu yang suka nonton film Korea, biasanya ada tisu di sampingnya, ya. Karena kalau ada adegan nangis, ikut nangis. Dan kadang-kadang kalau kita lihat ibu-ibu setegar apapun, ternyata nonton sinetron yang ada nangis-nangisnya juga ikut nangis. Kemarin saya kaget dengan teman saya, seorang pria, seorang wanita yang hebat, ya, wanita perkasa. Dan kami mengagumi dia, banyak orang mengagumi dia. Ada pekerjaan dia hajar, saudaraku. Saya kaget lihat statusnya. Dia berkata, saudaraku, ya, siapkan tisu, mau ikut nangis menyaksikan dia sebutkan sebuah peristiwa. Loh, saya kaget, saudaraku. Kakak nangis juga kalau menonton yang kayak gini. Ya, saudara, ya. Saudaraku, kita makhluk sosial yang gampang terikut dengan keadaan. Semestinya Daud pun seperti itu, mungkin dia akan ikut takut karena semua orang Israel takut menghadapi Goliat. Namun karena ada roh Tuhan di dalamnya, dia berani berdiri teguh menghadapi ketakutan itu. Bapak Ibu, yang maukah engkau melihat hidupmu dan mau berdiri teguh dalam kebenaran seperti apa yang Tuhan sudah tuntut? Atau kita ikut-ikutan saja, ya. Saudaraku, mari hidup dalam kebenaran. Ketika semua orang takut, saudara harus berani. Ketika semua orang kompromi dengan dosa, saudara harus hidup dalam kebenaran. Ketika semua orang malas memberi, saudara harus terus memberi. Ya, kadang-kadang jemaat ini kalau lihat temannya nggak ngasih perpuluhan, dia ikut nggak ngasih perpuluhan. Bahkan kadang temannya mempengaruhi, kamu salah kasih. Aku nggak ngasih, katanya saudara. Ya, akhirnya temannya ikut nggak ngasih. Ketika ditanya, loh Pak, kau udah lama nggak ngasih perpuluhan? Ya soalnya Pak, aku pun nggak ngasih. Saudara, ikuti arus yang benar, arus Tuhan saja. Ya, saudara, ketika saudara mau menolong, tolonglah, bukan karena orang lain juga ikut menolong, tapi tolonglah karena saudara digerakkan Tuhan. Kalau saudara mau terus rajin, aktif melayani, teruslah melayani, bukan hanya karena orang lain juga melayani. Tapi karena saudara tahu melayani itu adalah kehormatan yang diberikan Tuhan bagi umat pilihannya yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Karena itu dalam segala hal, saudara, ya, mari berani tampil beda dalam kebenaran. Ya, berani tampil beda dalam kebenaran seperti Daud, sekalipun dihadap oleh Goliat persoalan. Nah, berikutnya saudara, ya, apa yang dimiliki Daud sehingga dia, ya, mengembangkan karunia itu. Sekali lagi ingat, sebelum peristiwa Goliat, Daud itu di bawah rata-rata, tidak diperhitungkan, bahkan oleh bapaknya sendiri, mamanya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Ya, karena apa yang dilihat mata oleh manusia pada saat itu, Daud itu tidak punya karunia yang bisa dibanggakan. Namun sekali lagi, bukan hanya Alkitab mencatat, sejarah bangsa Israel mencatat bahwa bangsa itu pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daud 40 tahun lamanya. Kalau zaman sekarang itu saudara berarti Jokowi 8 periode.
Ya, dipimpin dan dibawa pada masa kejayaan di mana bangsa-bangsa takluk kepada bangsa Israel. Oleh siapa? Oleh seorang Daud yang pada awalnya sepertinya tidak punya apa-apa, yang pada awalnya dilecehkan, tidak dianggap, namun dia mengembangkan karunia-Nya. Bapak Ibu, di dalam diri setiap kita ada karunia ilahi, kembangkanlah itu. Dengan apa? Ya, belajar dari Daud, Bapak Ibu. Ya, dengan kita ya setia dalam perkara kecil, dengan kita terus mengandalkan Tuhan, dengan kita terus intim dengan Tuhan, dengan kita berani tampil beda dalam kebenaran, dan yang kelima ya dengan kita selalu memandang dari sudut pandang Allah. Ya, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Karena apa, saudaraku? Sudut pandang kita ini sudah tercemar. Ya, lihat kalau kiri kanan, sudut pandangmu sudah tercemar, bos. Ya, sudut pandang kita sudah tercemar. Bahkan termasuk memandang diri kita sendiri pun sudut pandang kita sudah tercemar. Makanya kita gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang menyerah. Kita pikir orang ya mau menolong kita, tapi ya ternyata saudaraku dia mau mendorong kita. Itu berbeda ya. Kita pikir orang ya saudaraku ya benci sama kita, padahal orang itu mau menasihati kita. Kenapa bisa? Karena sudut pandang kita sudah tercemar. Memandang diri sendiri tercemar, saudaraku. Ya, Daud kalau dia pakai sudut pandang dirinya, dia gak akan berani menghadapi Goliat. Jangankan menghadapi Goliat, menghadapi singa dan beruang yang ketika datang menyerang kambing dombanya, gak akan berani, saudaraku. Ya. Tapi karena dia melihat dirinya bukan hanya gembala kambing domba, dia lihat dirinya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dia lihat dirinya biji mata Tuhan. Ya, makanya dikatakan, siapakah aku menjadi biji mata? Saudara lihat diri saudara ini biji mata Tuhan atau hanya jumlah penduduk di kota Siantar atau Kabupaten Sumbawa? Saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak punya murid favorit. Ya, tidak pilih kasih sebenarnya Tuhan itu. Yang ada adalah kita yang membatasi kasih Tuhan untuk dicurahkan dalam diri kita. Ya, kadang waktu kita lihat ada satu ayat kita dalam kitab Yohanes mengatakan, maka murid yang paling dikasihinya. Pernah baca ayat ini? Pernah dengar? Ya, seolah-olah Yesus itu punya murid favorit, yang lain tidak dikasihi. Tapi bukan, saudara. Ya, karena apa? Kalau ditanya siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Coba. Ada yang bisa jawab? Siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Orang akan menjawab Yohanes. Seolah-olah Yesus pilih kasih. Padahal sebenarnya Yohanes lah yang membuka dirinya, memandang dirinya adalah pribadi yang dikasihi oleh Yesus. Makanya kitab itu ditulis siapa? Ditulis oleh Yohanes. Ya, kitab Yohanes ditulis Yohanes. Jangan ragu, kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kitab Yohanes ditulis Yohanes. Jadi dia sendiri yang bilang bahwa dia murid yang paling dikasihi. Karena dia pandang dirinya dikasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan membeda-bedakan. Ya, itu sama kita punya anak banyak. Ya, yang punya anak mungkin di atas 3. Ada anak-anak kita yang suka ya menggelantung kepada kita. Ada anak-anak kita yang suka duduk ke bangku kita. Ada anak-anak kita yang asik aja bermain dengan gadget. Dan seolah-olah kita paling sayang kepada anak yang selalu dekat dengan kita. Padahal anak ini yang mendekatkan diri kepada kita. Nah, saudara, di dalam pandangan Tuhan, setiap kita adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan, kamu murid yang paling dikasihi Tuhan. Ya, masalahnya bagaimana saudara memandang diri saudara? Saudara mungkin berkata, aku adalah umatnya yang paling berdosa. Sehingga saudara menjauh. Bukan kalau udah paling berdosa harusnya main dekat supaya bisa jadi yang murid. Tapi ini aku paling berdosa. Gak ke gereja kau. Aku adalah orang Kristen yang paling berdosa. Padahal supaya tidak ke gereja. Ya, harusnya kalau paling berdosa, keluar ke gereja. Tapi itulah karena sudut pandang diri kita yang sudah rusak. Ya, udah rusak selaku oleh karena dunia ini udah tercemar. Tapi Daud tetap melihat dirinya saudaraku, ya, pribadi yang dibuat menjadi biji mata Allah. Ya, dia berkata, siapakah aku ini jadi biji mata?
Saudaraku, bukan karena Daud tidak pernah berbuat dosa dan salah, tapi dia memandang dirinya dari perspektif, dari sudut pandang Allah. Kadang-kadang karena latar belakang kita bertumbuh dari keluarga yang mungkin broken home, keluarga yang kesulitan ekonomi, kita berpikir memang Tuhan ya tidak memasukkan kita dalam daftar teratas orang-orang untuk diberkati dan dipakai. Padahal kalau kita mau memandang diri kita dengan benar, mendekatkan diri kepadanya, saudaraku, kita adalah murid yang paling dikasihi. Sama seperti anak yang tadi, saudaraku, nggak ada orang tua yang ketika anaknya datang mendekat, peluk dan berkata, sama kau, ya. Kalau ada orang tua seperti itu, dia perlu dibaptis ulang dengan Roh Kudus, ya. Karena kita harus mengasihi anak-anak kita. Artinya itu orang tua yang harus bertobat. Saudara, ya waktu anak-anak datang, bagi saya kebanggaan saya itu, sukacita saya, salah satunya kalau Benaya itu suka bermanja-manja kalau Alinda datang peluk saya. Ya, kemarin kami ke Taman Bunga, hiburan kami Taman Bunga, saudara. Ya, dan Benaya bilang gini, ih enak kali jalan sama papa digantiin papa. Loh, kan kita sering kayak gini, Ben. Iya ya, bukannya seringnya sama mama, sering kita seperti ini. Kami jalan, saudara, ya. Dia bilang, iya sih ya, sering juga ya. Tapi kan kayaknya tahun ini baru kali ini, Pak, dia ingat-ingat saudaraku. Tapi dari perbincangan itu saya benar-benar saudaraku menikmati sekali. Demikian Bapa di surga menikmati persekutuan dengan saudara. Ya mungkin saudara merasa aku banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun? Bukankah Tuhan berkata bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, ya, aku akan buat putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berlari ke pangkuan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Karena itu teruslah berlari dan jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan pernah menjauh. Karena apa? Dia terlebih rindu mengasihi saudara. Dia terlebih rindu, ya. Makanya dia ciptakan manusia untuk bersekutu dengan dia. Makanya tujuan awal manusia adalah untuk segala berserupa dengan Tuhan, bersekutu dengan dia. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia butuh, ya, untuk dia menumpahkan kasihnya. Dalam memandang dirinya berbeda. Doa saya hari ini, pandang diri kita seperti perspektif sudut pandang dari Tuhan. Kalau saya berkata sekali lagi, siapakah murid yang paling dikasihi Tuhan? Jawaban saudara apa? Saya. Setiap kita murid yang paling dikasihi Tuhan. Kalau kita mau membuka pintu hati kita sebenarnya untuk kasih Tuhan dicurahkan. Saudaraku, ya, tutup segala ruang-ruang yang kadang kita pakai untuk memikirkan nanti makan apa, nanti guruku ngomong apa, nanti temanku ngomong apa, nanti utangku bagaimana. Memang betul itu sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi biarkan hatimu terbuka lebar, pandang bahwa engkau dikasihi Tuhan terlepas dari apapun kesalahan dan persoalan yang kau hadapi. Karena apa? Itu hanya bagian proses perjalanan hidup, itu akan berjalan terus. Dan mungkin ada yang gak bisa kita ubah. Tapi ada sebuah keputusan yang bisa kita ambil kalau kita pandang diri kita sebagai biji mata Allah. Pandang dirimu, ya. Makanya Daud katakan, kalau Tuhan tolong aku mengalahkan beruang dan singa itu, maka Tuhan itu Tuhan yang sama akan menolong aku mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa itu. Tuhan yang sama yang menolong Daud itu akan menolong saudara. Karena itu buka hatimu untuk menerima kasihnya. Pandang dengan perspektif Allah. Dan juga pandang keadaan sekitar, orang-orang sekitar dalam perspektif Allah. Bahkan termasuk orang-orang yang menyakiti saudara, pandang dia sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Jangan pandang dia sebagai musuh. Mungkin engkau kesal dan berkata, dasar iblis itu. Saudara, jangan. Ya, karena Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, pakai perspektif ilahi. Karena apa, saudara? Itu yang menolong saudara untuk menghadapi segala sesuatu. Itu yang membuat saudara menilai segala sesuatu berbeda, sehingga karunia ilahi itu akan terus saudara kembangkan. Saya tutup dengan cerita yang 2 minggu lalu saya ceritakan. Saya diingatkan Tuhan dengan teman kita yang orang Batak yang di Texas. Ada pengumuman di sana, ya, Batak Texas, saudaraku. Seorang perempuan guru Ambarita cerita kepada saya, ya, cerita kepada ya beberapa kami juga. Seorang tentara Amerika, pangkatnya mayor, tapi tingginya cuma 150 cm. Ya, waktu dia dalam pertumbuhan sebagai remaja kadang dibully, ya.
kecil, mungil, seraku dan lain sebagainya, ya istilah-istilah yang lain. Tapi ketika dia memandang dirinya dari perspektif ilahi, ya mimpinya untuk menjadi tentara tetap dia pupuk. Dan waktu di Indonesia dia berpikir dia tidak bisa jadi tentara, akhirnya dia masuk fakultas hukum di UNSU. Dia bilang kalau nggak jadi tentara atau polisi yang penting penegak hukum, masuklah dia di fakultas hukum UNSU. Tapi jauh di dalam hatinya dia tetap memandang dirinya sebagai pribadi, ya, yang dikaruniakan Tuhan, karunia-karunia ilahi. Setelah dia katakan dia aktif terus melayani. Waktu dia di Jakarta, dia besar di Jakarta, milih kampus UNSU. Sampai dia singkat cerita, dia ke Amerika, dia melamar menjadi tentara. Di Indonesia pasti ditolak, ya. Tapi di sana dia diterima. Sekarang pangkatnya mayor. Ya, beberapa petinggi-petinggi, ya, militer Indonesia itu perwira menengah biasanya dikirim sesko ke sana. Ya, termasuk anaknya Pak Luhut Panjaitan waktu itu, dia cerita dan beberapa temannya orang-orang berprestasi. Ketika ketemu dia, mulai orang Batak, dia aja ngomong bahasa Batak. Biasanya dibantu 3-4 orang setahun, ya, perwira-perwira berprestasi. Mereka berkata, betul kau tentara, jangan-jangan kau pinjam bajumu itu, katanya saudaraku. Kau pikir ini di Indonesia, wah, katanya saudaraku, logat Bataknya langsung keluar. Orangnya ceria sekali. Dan dia katakan, itulah Tuhan membawa aku ke sini dan sekarang menjadi perwira di sana. Badannya kecil. Kalau kita ngomong memandang dia saudaraku, ya dengan pandangan mata kita nggak percaya. Tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Caranya kadang nggak seperti cara kita, waktunya tidak seperti waktu kita. Tapi percayalah, ya, apa yang Tuhan rancangkan dia akan genapi bagi kita yang mau setia dalam perkara kecil, yang mau mengandalkan dia, yang mau terus intim kepada dia, yang mau terus selaku, ya, memandang dengan perspektif ilahi, bahkan mau berani tak berbeda sekalipun selaku, ya, arus dunia mencoba menarik kita, tapi hiduplah dalam kebenaran. Ketika semua orang takut, Daud memilih untuk berani. Ketika semua orang berkata Daud tidak layak menjadi raja, bahkan Samuel sendiri pun nabi yang diutus Tuhan berpikir bukan Daud. Tapi Tuhan katakan apa yang dipandang manusia, ya, manusia melihat apa yang dipandang mata, tapi Tuhan melihat hati. Doa saya di tempat ini, Tuhan sedang melihat hati-hati yang selalu rindu memuji menyembah Tuhan, hati yang selalu rindu mau menyatakan kebesaran Tuhan, hati yang selalu rindu mau dipakai Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami punya Tuhan yang tidak memandang rupa kami, tapi Tuhan yang memandang hati kami. Bahkan ketika hati kami hancur, Engkau tidak pandang itu hina. Ketika kami menghadapi banyak tantangan yang tidak baik dan raksasa-raksasa persoalan yang mengintimidasi kami, Engkau tidak meninggalkan kami, karena kami ada menjadi bukti kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan itu sempurna dalam rancangannya, dan apa yang Dia rancangkan dalam hidup kami adalah rancangan yang indah. Sebab kami buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menyatakan perbuatannya yang ajaib dan besar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna dalam rancangan-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh kita.
biarlah saat Engkau memandang setiap kami, Engkau temukan hati yang mau dibaharui di tempat ini, hati yang mau mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Seberapa kecil pun itu, bahkan mungkin secara pandangan manusia tidak efisien, kompetensinya tidak besar, bahkan seperti Daud, orang terdekatnya sekalipun tidak memandang, tidak melihat itu. Namun berikan kepada kami hati yang mau mengasihi Tuhan dan melihat hidup kami adalah pribadi yang Engkau kasihi, sudut pandang ilahi, biar kami boleh melihat diri kami seperti Tuhan melihat kami, di mana Tuhan memutuskan untuk mati di kayu salib karena Tuhan melihat kami adalah pribadi yang menjadi biji mata Tuhan. Tuhan putuskan untuk memberikan nyawa anaknya satu-satunya karena Tuhan memandang kami berharga dan mulia. Ampuni kami ketika kami sering mengisi ruang hati kami dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan egoisme kami, dengan persoalan dan kenyataan hidup kami. Ampuni kami karena kami terlalu banyak mengisi pikiran kami dengan sudut pandang dunia, dengan ketakutan kami, dengan arus-arus dunia ini. Engkau tahu kelemahan kami, dan hari ini kami mau terus berserah, karena kami tahu kami ada di tangan Tuhan yang Maha Pengasih, yang selalu memberi kesempatan yang baru, yang kasih-Nya ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saya akhiri, saya ditaruh Tuhan di hati saya, ada beberapa orang di tempat ini yang sudah beberapa kali Tuhan taruh suara di hatimu untuk mengambil sebuah keputusan yang mungkin kelihatan keputusan ini melawan arus, kelihatan keputusan ini akan mendapat resistensi, perlawanan, tekanan dari orang-orang sekitarmu. Namun Tuhan terus dengan sabar memanggil engkau. Tuhan hari ini mengatakan kepadaku, anakku, jangan takut, sebab aku tidak memberikan roh ketakutan kepadamu, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu berani melangkah. Apapun keputusan yang kau ambil itu, percayalah Tuhan akan menunjukkan pertolongannya kepadamu. Mungkin kau harus berdiri menghadapi Goliat, menghadapi raksasa-raksasa yang menakutkan, tapi berdirilah kata Tuhan, jangan lari. Berdirilah teguh di dalam firman-Nya. Aku berdoa untuk pribadi-pribadi ini Tuhan, dimanapun dia berada saat ini, di dalam ruangan ini. Aku tahu rohmu tidak terbatas untuk membangkitkan rohnya. Aku tahu bahwa bukan dengan kekuatannya dia akan berdiri teguh, tapi karena dia mengandalkan Engkau seperti Daud. Karena itu aku berdoa, kekuatan baru turun bagimu, kekuatan baru turun bagimu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru engkau terima, dan engkau akan melihat hari-hari ke depanmu. Engkau akan mengalami keperkasaan begitu nyata menolongku. Oh, segala-galanya pasti. Oh,
saudara, ini tentang engkau dengan Tuhan. Ini tentang engkau dengan Tuhan. Bebaskan rohmu dan buka hatimu, supaya kasihnya yang melimpah, supaya kasihnya yang menyatakan bahwa engkau murid yang dikasihinya, engkau anak yang begitu berharga bagi dia. Biji mata Tuhan, Syara Basya, Syara Basya, Syara Basya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau pribadi yang sangat berarti di hadapannya, engkau pribadi yang sangat dikasihinya. Karena itu panggil namanya, panggil dia, karena dia segalanya bagimu. Dia yang sanggup menyembuhkanmu, dia yang sanggup memulihkanmu, sehingga dia ubahkan masa depanmu menjadi baru seperti burung merjawali.